Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Rifki. Di sini saya akan mengajak kalian untuk mendiskusikan hasil tugas dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Hak Atas Karya Intelektual, yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Rizka Sayuti, dan teman saya Rafika Wati dan Reni Fitria. Pengertian haki yaitu hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Tujuan dari haki untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Prinsip-prinsip haki. Prinsip haki yaitu ada 4. 1. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah hak intelektual yang akan memberikan keuntungan. Prinsip keadilan yaitu menciptakan karya akan mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat atau terakhir, prinsip sosial. Prinsip sosial yaitu hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada masyarakat. Macam-macam haki. Macam-macam haki yaitu ada 2. 1. Hak cipta atau copyright, yaitu hak eksklusif pencipta berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya diwujudkan. Yang kedua, hak kekayaan industri yang mencakup hak paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, dan desain tata letak sirkuit terpadu rahasia atau dagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rafika Wati, teman saya. Terima kasih. Perjanjian internasional, Berne Convention, hak cipta, Paris Convention, hak paten, merek, desain, industri, perjanjian TRIPS. Fungsi haki, 1. Memberi perlindungan hukum, 2. Mendukung penelitian dan pengembangan, 3. Memberi ruang gerak agar karya bermanfaat, 4. Meningkatkan perlindungan haki demi pertumbuhan industri, membuat lapangan kerja baru, membuat ekonomi tumbuh. 5. Perlindungan hukum sebagai perlindungan cipta suatu produk tanpa takut dijiplak. 6. Menambah produktivitas seseorang. Perbedaan hak cipta, paten, dan merek. Definisi hak cipta. Hak eksekutif pencipta untuk mempublikasikan, memproduksi, dan memberi izin pemanfaatan suatu karya cipta. Sedangkan hak paten yaitu hak eksekutif inventor karena penemuan untuk pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa penyempurnaan dan atau pengembangan produk atau proses. Sedangkan hak merek yaitu hak eksklusif yang terdaftar dalam umum merek. Bisa dilihat wujud hak, sumber karya, masa berlaku, dan sanksi. Untuk simbol haki bisa dilanjut Mbak Reni. Baik, saya akan melanjutkan simbol haki. TM atau trademark yaitu tanda merek dagang. Contohnya seperti proses pengajuan kepemilikan. Registered mark artinya sudah terdaftar haki. SM service mark yaitu menandai suara-suara tertentu. Contohnya suara unik yang berada dalam film. C. Copyright yaitu kepemilikan hak cipta. Perbedaan bentuk kepemilikan kekayaan intelektual.
kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan komunal dan kepemilikan personal. Kepemilikan komunal terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis atau indikasi asal. Kepemilikan personal, hak cipta dan terkait, hak milik industri yaitu paten, merek, desain industri. Ilustri bidang-bidang haki dalam satu contoh produk. Bisa dilihat ada merek, Acer sebagai simbol dagang barang. Desain industri, desain yang tampak penampilan luar, pocket PC. Paten, penemuan teknologi berupa alat atau komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Desain tata letak sirkuit terpadu, desain tata letak sirkuit terpadu yang berada di dalam produk IC dan pocket PC. Hak cipta, program komputer yang dipakai pada pocket PC. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau marilah kita mendiskusikan hasil dari PPT kami ini. Misalnya ada yang pro kah atau kontra, bisa ditanyakan di dalam forum ini. Terima kasih. Sesi tanya jawab nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat tersebut. Izin bertanya, menurut Anda sepenting apakah haki dalam perusahaan? Misal, jika haki tidak ada, bagaimana? Terima kasih. Ya, pertanyaannya sangat bagus Mbak Ananda. Nanti saya dan teman-teman akan menjawabnya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mas. Ya, Mbak Rizky Wardani. Siap. Monggo, Mbak. Jadi, izin bertanya, tolong diberikan contoh tentang kasus pelanggaran merek dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih sebelumnya yang sudah bertanya. Nanti saya akan jawab sama teman-teman saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi Aninda telah mengasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di sini teman saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aninda, yaitu pertanyaannya, mengapa sih haki itu penting bagi perusahaan dan apa alasannya? Bisa jawab Mbak Dani? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Menurut saya, haki sangat penting karena haki dapat menjamin keamanan suatu produk sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Haki sejatinya adalah hak yang muncul dari hasil olah pikir atau kreasi manusia yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Sederhananya, haki ini dapat diartikan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dan dalam dunia bisnis, haki bisa menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pemiliknya. Bahkan tak menutup kemungkinan pula haki ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri. Bagaimana dengan jawaban saya? Apa ada yang masih ditanyakan lagi? Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit. Haki di sini fungsinya itu bagi perusahaan sangat penting, yaitu memberikan perlindungan hukum merek dan bisa agar nantinya merek dari perusahaan tersebut itu tidak bisa diduplikat oleh perusahaan lain, misalnya kompetitor, dan memiliki hak cipta tersendiri untuk perusahaan tersebut mengembangkan produknya. Itu tambahan dari saya. Pertanyaan kedua,
Pertanyaan kedua dari Mbak Rizky Wardani. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaannya, berikan contoh kasus pelanggaran undang-undang tentang merek dan bagaimana sih perlindungan hukum tersebut atas pelanggaran hukum tersebut. Nanti akan dijawab oleh Mbak Rafika, oleh teman saya. Mbak Rafika dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizky. Indikasi pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek, yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya. Contoh kasus merek yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT Tosa Motor terhadap PT Astra Honda Motor. Apakah ada tambahan? Tambahan Mbak Rafika, saya ingin menambahkan sedikit ya. Ada contoh lagi sih. Keuntungan dari pendaftaran merek untuk pemasaran barang dan jasa yaitu merek dagang merupakan wajah dari bisnis di mana dapat membedakan produk atau servis Anda dimiliki dengan kompetitor. Maksudnya nanti merek Anda itu tidak boleh setelah didaftarkan tidak bisa di-duplikat atau di-copyright oleh kompetitor lain. Pendaftaran merek dapat dimaksimalkan diferensiasi produk, periklanan, dan pemasaran sehingga dapat menguntungkan perusahaan dalam pemasaran internasional. Merek dapat memberikan jaminan kualitas yang konsisten. Perlu hati-hati dalam memilih dan mendesain suatu merek untuk dilindungi. Digunakan dalam periklanan dan perlu dipertimbangkan penyalahgunaannya oleh pihak lain. Intinya kalau sudah didaftarkan ke perusahaan barang dan jasa itu barang atau mereknya itu tidak bisa di copyright. Kalau semisal ada perusahaan yang mengcopy, maka akan terkena undang-undang. Ya itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada yang lain. Jika tidak ada tambahan, saya akan menunjukkan sedikit tentang HAKI tersebut. HAKI adalah isu penting bagi para pembuat atau pelaku usaha dalam ekonomi. Pengaturan HAKI nasional sebagai alat kebijakan berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Perlunya perubahan saat sifat masyarakat yang berorientasi statistik atau pertanian ekonomis industri dan mengarah pada budaya bisnis kompetitif. Meningkatkan dan pelindungan HAKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, mendorong perubahan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan adanya HAKI, perusahaan bisa leluasa ingin mengembangkan produknya tersebut karena HAKI ini tugasnya melindungi merek, cipta, dan paten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata yang tidak senang, saya minta maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.